Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog-vlog sebelumnya kita udah bicara mengenai Kawasaki W175 injeksi yang dihadirkan resmi dipasarkan untuk publik di 2026 ini oleh Kawasaki Motor Indonesia. Kita udah bahas banyak banget perubahan-perubahan, walaupun secara look bisa dibilang tidak banyak yang berubah. Masih tetap modelnya adalah model klasik retro kayak gini dari W175, khas banget gitu ya. Nah, kebetulan ya saat ini ya saya memperoleh ada versi street dan ada juga versi ABS dari Kawasaki W175 untuk dicoba, untuk dirasakan bagaimana feel berkendaranya di kegiatan berkendara sehari-hari teman-teman sekalian, dan coba untuk bisa share ke teman-teman sekalian apa yang saya rasakan. Namun sebelum kita bicara lebih jauh mengenai feel berkendara, saya mau coba ajak teman-teman sekalian untuk bicara mengenai ergonominya dulu pada saat motor ini coba dalam keadaan statis dulu. Ya, kita akan coba naik ke atasnya. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Saya udah coba ya di atas statis ya. Secara umum Kawasaki W175 injeksi itu dibuat dengan beberapa perubahan fisik yang cukup signifikan. Salah satunya adalah seat heightnya atau ketinggian dari jok tempat duduk. Kawasaki W175 injeksi baik itu versi street maupun ABS itu memiliki ketinggian tempat duduk yang lebih tinggi ya, 1,2 cm lebih tinggi bila dibandingkan dengan versi karburator teman-teman sekalian. Nih kayak gini ya. Jadi otomatis buat saya yang memiliki jangkauan kaki 75 cm itu lebih jinjit bila dibandingkan dengan Kawasaki W175 yang versi karburator teman-teman sekalian. Dan ini teman-teman sekalian bisa lihat ya, dan ketika dinaikin ya, riding ergonominya masih tetap riding ergonomi santai ya, dengan posisi tubuh yang tegak. Namun yang saya rasakan di W175 injeksi ini feel berkendaranya itu posisi riding itu jauh lebih tegak teman-teman sekalian bila dibandingkan dengan versi karburator. Nih, jadi lebih tegak. Jadi kalau karburator masih agak sedikit lebih nunduk gitu loh teman-teman sekalian. Nah, penyebabnya apa? Ternyata cukup banyak teman-teman sekalian. Walaupun posisi footpack masih sama, Kawasaki mengubah secara cukup signifikan di bagian jok yang pasti ya, tadi ya dengan seat height yang lebih tinggi, dan juga di bagian handlebar. Di mana handlebarnya teman-teman sekalian saya tulis di sini jauh lebih lengkap secara detail. Dia memiliki stang yang lebih tinggi ya, dan juga stang yang lebih lebar, sehingga posisi duduknya itu bisa menghasilkan posisi duduk yang jauh lebih santai dan jauh lebih rileks, lebih tinggi, dan juga membuat posisi tubuhnya jauh lebih tegak bila dibandingkan dengan versi yang karburator. Kayak gini teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian bisa lihat. Nah, bila dibandingkan dengan yang versi yang karburator, itu terasa kalau karburator tuh udah lebih pendek, dan ini membuat posisi duduk yang jauh lebih agile gitu, terasa lebih pendek dan lebih sempit gitu. Jadi tapi kalau ini jauh lebih tegak teman-teman sekalian. Perkiraan saya akan jauh lebih enak pada saat dipakai touring. Nah, namun kalau misalkan kita ngomongin touring atau kita ngomongin masalah kenyamanan secara keseluruhan, itu nggak hanya dari posisi riding ergonomi aja, mengenai masalah getaran, mengenai masalah feedback dari apa namanya, dari engine-nya seperti apa, penyaluran tenaga, gimana dia feel-nya pada saat menikung dan segala macam. Dan itu akan saya coba untuk ceritakan teman-teman sekalian sebentar lagi pada saat kita akan coba tes motor ini W175 injeksi ini di perjalanan sebentar lah. Dari situ mulai ada ketahuan ya, apa kira-kira potensi kenyamanan dari motor ini. Langsung aja kita siapin juga riding gears, lalu kita gas untuk coba motor ini. Yuk. Nah teman-teman sekalian, ya mencoba Kawasaki W175 injeksi. Ini tuh gayanya masih yang klasik gitu teman-teman sekalian. Hingga saya putuskan untuk menggunakan beberapa riding gears yang cukup sesuai ya dengan apa namanya, dengan genre motornya. Itu ya nih, saya pakai Origin Vega. Kita nyalain coba. Pada dasarnya ya feel suaranya sih nggak terlalu jauh berbeda ya teman-teman sekalian bila dibandingkan dengan karburator gitu ya. Jadi memang feel suaranya
buat berbeda teman-teman sekalian. Yang surprisingly sih buat saya, menurut saya ini rasa getaran ya, terutama yang saya rasakan pada saat idle ya. Ya saya coba untuk masukin gigi satu, getaran di setang terutama teman-teman sekalian, bila dibandingkan dengan versi W175 yang karburator, ini tuh lumayan signifikan berkurang teman-teman sekalian. Ya, sip, bener buat saya sih. Entah apa yang dibuat oleh Kawasaki ya, entah penambahan kayak karet-karet di bagian yang bertemu antara engine dengan sasis gitu ya, atau mungkin ada balancer settingan khusus ya di mesin yang injeksi ini, gitu, balancer dari mesin gitu ya. Cuman memang secara umum saya cukup amazed ya, getarannya nggak terlalu banyak terasa ya di stang gitu. Jadi memang kita bisa lihat di sini, atau sekalian bisa lihat ya tadi juga di video pertama, video awal, bahwa ergonominya sekarang tuh dibuat jauh lebih santai, lebih tegak gitu ya. Nih ya teman-teman sekalian, saya akan coba untuk gimana untuk U-turn. Ini motor baru, wheelbase-nya lebih panjang dan memang sih terasa banget sih memang untuk U-turn itu butuh space lebih luas ya teman-teman sekalian ya, butuh space nikung lebih luas, jadi tidak se-agile dari W175 karburator yang sebelumnya, yang generasi pertama gitu loh teman-teman sekalian kalau menurut saya ya. Tapi ya secara umum masih oke sih ya, walaupun memang udah, jadi teman-teman mesti agak sedikit lebih hati-hati gitu ya, karena memang sudut putarnya lebih luas, terus habis itu motornya jauh lebih berat gitu ya. Jadi memang ya dari situ kita harus tahu, jadi memang mesti jauh lebih pelan-pelan gitu ya. Nah kita langsung cobain lagi ya. Secara umum segitiga ergonominya nih asli tadi ya, walaupun memang sudah kita coba untuk lihat pada saat pengujian di statis tadi. Nah pada saat dipakai jalan juga terasa gitu ya, ini tuh jauh lebih santai, lebih relax gitu ya. Posisi punggung jauh lebih tegak. Terus abis itu terutama memang di sisi handlebar teman-teman sekalian ya, sisi handlebar ini saya coba untuk mulai dari berhenti dulu sekarang ya, seperti apa sih feel-nya. Diulang lagi. Yes ya, memang getarannya lebih halus, terus habis itu tarikannya lebih linear ya gitu ya. Kalau karbu tuh kayak yang agak kasar teman-teman sekalian ya. Nah ini tuh secara tanda kutip tuh akselerasi di awal gitu ya lebih sopan ya, terutama juga kalau misalkan kita cobain di putaran menengah gitu ya, di atas sekitar 3.000-an gitu ya gitu. Namun ketika di awal itu terasa banget gitu ya, bahwa memang idle RPM-nya tuh cukup tinggi teman-teman. Jadi kayak misalkan kita nyobain tuh start, itu idle RPM-nya tuh tinggi banget sih gitu ya. Tapi ya nggak ada takometernya, saya nggak bisa nginfoin gitu misalnya berapa RPM sebenarnya raungan dari mesin W175 pada saat idle. Nah ini teman-teman di turunan ya, ini juga cukup menarik ya. Pada saat turunan butuh pengereman dan rem depan ya, yang sudah cakram plus ABS lagi, bahkan injeksi, baik yang versi yang ini street maupun versi yang jari-jari ya. Itu pengeremannya itu menurut saya sih terasa lebih baik ya, lebih baik. Jadi sekarang tuh cuman butuh kayak sedikit aja sih teman-teman sekalian, sentuhan di tuas rem, lalu dia berhenti, karena memang secara umum diameter rem dari diameter rotor rem cakram rem depan itu jauh lebih lebar bila dibandingkan dengan versi yang karburator teman-teman sekalian. Gitu ya. Balik lagi ya, memang secara umum gejala berebetnya di awal hilang ya, dan yang pasti memang tidak ada lagi tuh drama-drama yang hadir di karburator versi W175, khususnya kalau teman-teman sekalian lama nggak nyalain motor, terus habis itu mau nyalain pagi-pagi, itu mesti ngidupin choke gitu ya, terus habis itu nggak langsung nyala gitu ya. Jadi memang butuh penanganan dan gaya khusus lah kalau di karburator. Cuman kalau di sini di injeksi itu pagi-pagi teman-teman sekalian, asal ada bensinnya langsung nyala gitu ya. Nah versi injeksi kayak gini. Nah ya gitulah teman-teman sekalian ya. Cuma memang tadi ya ADLP-nya cukup tinggi, dan
ketika di RPM rendah ya, di raungan, walaupun di sini nggak ada takometernya, cuman di RPM rendah itu masih ada sedikit gejala yang apa ya, gimana, tersendat-sendat kayak gitu, sendat-sendat kayak gitu loh, dundutan lah gitu. Yes, kita akan coba nih di jalan jalan kampung ya, di jalan pedesaan kecil gitu ya, daerah Bogor. Yes, menurut saya sih cukup enak gitu ya, stylenya pas, retro klasik dipakai di jalan kayak begini gitu, teman-teman sekalian. Ditambah lagi kita benar-benar bisa menikmati perjalanan karena motor ini jauh lebih nyaman kalau kita sudut pandangnya adalah segitiga ergonomi dan juga kenyamanan, khususnya dari minimalnya getaran yang hadir di handlebar dan juga sebenarnya di daerah footpack, teman-teman sekalian. Footpacknya sendiri sih udah dikasih kayak bantalan karet, jadi memang jauh lebih ini. Tanjakan cukup oke ya, karena memang mesin 177 cc pada dasarnya ya, true kubikasinya itu 177 cc, itu cukup oke. Ini saya coba untuk ulang. Di sini ada turunan dan tanjakan, teman-teman sekalian, dan kalau kita balik itu nanti ada tanjakan yang cukup tinggi dan panjang. Kita akan lihat sebagaimana responnya. Ini kita bisa lihat ya, saya U-turn kiri itu benar-benar susah banget karena memang lebih susah ya bila dibandingkan dengan W175 yang karburator. Balik lagi tadi, wheelbase-nya lebih panjang, motornya lebih berat gitu. Sedikit sih, beberapa kilo doang, karena memang beratnya itu hadir karena peranti dari ABS dan bikin U-turn susah juga. Nih ya, ini di depan ada tanjakan cukup panjang, ada sekitar 100 sampai 200 meter. Itu nanjak terus gitu ya, di daerah Parvi Bogor. Nih saya akan coba dari berhenti, kita akan lihat performanya pada saat nanjak dari 0. Wih, memang ngisi sih ya. Kalau teman-teman sekalian cuma mau jalan sekitar 40, 30, 50 gitu ya, ini sih masih oke banget tanjakannya. Tanjakannya sekitar, kalau gradien itu sekitar 12%-an nih teman-teman sekalian, 12% sampai 13% barusan. Itu cukup oke, responnya cukup oke, akselerasi cukup oke. Kita coba balik lagi ya, karena kita akan mencoba untuk melihat beberapa fitur-fitur dan juga feel berkendara yang lain nih ya, teman-teman sekalian ya. Jadi memang balik lagi ya, fitur pengereman itu banget berubah gitu ya. Rem belakang sih memang masih tromol dan masih kecil gitu ya, cuman yang versi karburatornya juga sebenarnya cukup oke ya, rem tromol belakangnya. Cuman rem depannya itu loh yang terlalu kecil. Kalau yang versi karburator itu tuh diameter rotornya itu kayak motor bebek gitu, hingga kayak merasa kurang gitu ya untuk motor 177 cc gitu ya. Di diameter segede cakram motor bebek, tapi cc motornya cukup gede, 177 cc. Ini kita akan coba untuk keluar dari daerah ini. Tadi memang pengereman itu gampang banget ya. Tekan dikit wasrem, motor tuh gampang dihentikan atau diturunkan kecepatannya. Rem belakangnya juga tadi ya cukup pas lah, masih sama sih dengan versi yang lama gitu ya. Ergonomi tadi ya, nyaman, cruiser banget, jauh lebih cruiser jadinya ya. Dan entah, saya merasa kayak joknya lebih luas ya gitu ya. Jadi memang kita bisa lebih nyaman gitu ya. Saya belum nyobain untuk jalan jauh banget gitu ya, di atas 2 jam ya, sehingga belum begitu tahu feel rasanya, teman-teman sekalian ya. Relax yang pasti sih ya. Kaki napak tadi belum, nggak terlalu napak ya, pada saat lebih jinjit lah, karena memang secara umum dibandingkan karburator juga lebih tinggi, teman-teman sekalian ya. Motor ini yang versi yang street itu udah dikasih velg palang, teman-teman sekalian, velg cewek gitu ya. Dan ini membuat Kawasaki bisa menghadirkan ban tubeless. Nggak perlu khawatir ada bocor halus atau bannya bisa langsung kempes total kalau kena paku di jalan. Nah, karena udah tubeless, teman-teman. Tapi kalau yang versi yang ban jari-jari itu, yang versi ABS itu belum, teman-teman sekalian. Ngomongin mengenai versi ABS dan street, itu dua-duanya sudah pakai ABS. Jadi versi street pun sebenarnya pengereman depannya saat single channel itu sudah ini, teman-teman sekalian, sudah ABS. Nih kita coba untuk geber ya. Ya, secara umum sih powernya ada banget sih. Kalau buat saya sih ada banget, walaupun memang secara spek, performa, power dan torsi itu tidak terasa jauh berbeda ya bila dibandingkan dengan ini. Cuman memang deliverynya lebih halus gitu ya, teman-teman sekalian ya.
dan juga gampang kita untuk mendapatkan power yang dibutuhkan gitu ya. Dan yang pasti sekarang tuh ada kayak indikator bensinnya. Jadi memang ini fitur buat yang pengguna W175 lama tuh merupakan fitur mewah karena kita bisa sekarang memantau sisa bensin tanpa harus buka tutup tangki atau goyang-goyangin motor gitu loh teman-teman sekalian. Terus di foot packnya sebenarnya ya, kalau misalkan sobat kalian lihat di video atau vlog sebelumnya itu ada kayak cover. Jadi kayak sepatu kita tuh jauh lebih aman dari panas mesin gitu ya. Khususnya di sebelah kiri gitu ya. Jadi memang wheelbase yang 5 cm lebih panjang ini dibuat jalan itu lebih antep teman-teman. Ditambah lagi bobotnya lebih berat nih, sekitar berapa ya? Hampir 9 kilo lebih berat teman-teman sekalian ya. Karena modul ABS dan modul injeksi ya. Jadi motor yang W175 injeksi itu jauh lebih berat bila dibandingkan dengan karburator. Oke, itu ya. Tinggi tempat duduknya itu 775 kalau yang karburator, kalau yang sekarang itu 787 tadi ya. 1,2 cm lebih lebih tinggi gitu ya. Ya balik lagi tadi ya, ergonominya dengan ditambah lagi setangnya lebih lebar sekarang sekitar 80 cm dan stangnya juga jauh lebih tinggi sekarang. Itu bisa membuat perjalanan tuh jauh lebih nyaman gitu ya teman-teman sekalian. Wow. Yes, ground clearance sih masih tetap sama nih teman-teman sekalian. Saya belum mengukur konsumsi bahan bakar. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Ya, cuman memang secara umum ya Kawasaki menghadirkan banyak banget perubahan yang cukup signifikan di Kawasaki W175 injeksi ini. Walaupun secara bentuk memang kelihatan nggak banyak berubah ya. Minus kayak bukan minus ya, ketambahan seperti kayak grab rail belakang yang kalau di versi W175 karburator itu nggak ada, jadi kayak trondol gitu di belakangnya. Cuman kalau sekarang di W175 yang injeksi ini tuh dihadirkan gitu loh teman-teman sekalian ya. Kita ngebut di 40-50, di atas 50 di Jalan Soleh Iskandar di Bogor masih terasa nyaman. Suspensinya sih luar biasa sih, depan belakang bagi saya empuk banget. Empuk ya, hampir kelupaan kita ngomongin suspensi. Empuk teman-teman sekalian. Bagian depan itu oke banget empuknya ya, dipakai sendiri pun terasa empuk, apalagi dipakai berdua sih saya pikir jauh lebih terasa tuh ya bouncingnya tapi tetap ada rebound gitu ya, sehingga tidak mentul-mentul gitu ya teman-teman sekalian. Jadi nggak empuk tapi mentul-mentul, tapi ini ada empuk tapi ada redamannya cukup signifikan terasa dan bikin nyaman gitu teman-teman sekalian. Ya, jadi pada dasarnya Kawasaki sepertinya menghadirkan banyak permintaan dari user atau konsumen W175 karburator ya untuk dihadirkan di Kawasaki W175 injeksi. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Yes, kita sudah mengakhiri pengujian tipis-tipis dari Kawasaki W175 injeksi ini ya. Secara umum memang Kawasaki sepertinya tidak mencoba untuk mengubah terlalu banyak feel ya, kecuali kayak ergonomi yang jauh lebih tegak, jauh lebih nyaman ya. Pokoknya ini motor jauh lebih nyaman bila dibandingkan dengan Kawasaki W175 karburator. Kayaknya sih lebih irit juga. Itu aja teman-teman sekalian, sampai bertemu di review dan vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.